Strikeback Mania, petualangan memancing saya di Kalimantan Timur belum berakhir. Kali ini saya akan mengeksplor hulu sungai Telungen yang mengaliri Desa Malio. Kita mau ke hulu di atas, kita mau nge-camp beberapa malam di sana. Katanya di sini potensi ikan-ikannya masih mantap. Kita lihat ini. Nanti bakal dapat ikan apa aja di atas. Oke, yuk. Kami berangkat menggunakan 3 perahu. Saya bersama Pamus dan Fadlan, sementara di perahu lainnya ada Adit dan Yadi. Menurut Fadlan, di aliran sungai ini banyak terdapat ikan predator air tawar seperti ikan maser, hampala, dan black bass. Di sepanjang perjalanan, kami menemui beberapa alur sungai yang menantang dan riak jeram yang cukup memacu adrenalin. Dalam perjalanan kami melihat spot potensial, tentu itu tak mau kami sia-siakan. Umpan minnow segera saya mainkan. Baru beberapa kali melempar, tarikan keras langsung saya rasakan. Fish on! Sapan! Ikan nampak tak mau mengalah. Tenaganya pun cukup kuat saya rasakan. Sapan! Iya, Dan seekor ikan maser atau sapan berhasil saya taklukkan. Wah, mantap. Pinggir aja om, pinggir. Nah. Oke. Iya. Oke. Mantap. Namun sayang, umpan minnow yang saya lempar ditelan habis oleh sang predator, membuat ikan ini tidak dapat saya rilis. Sapan yang dia ada kebiru-biruan. Ini ikan bisa besar, bisa sampai di atas 10 kilo nih. Nah, sungai di Telungan ini biasanya ciri khasnya tuh sapannya sisiknya biru, ekornya kuning. Jadi perpaduannya cantik sekali tuh, lihat. Pancing Mania Strikeback, mantap. Ikan ini biasa hidup di perairan sungai yang deras. Saat musim kemarau seperti ini, ia sering keluar dari lubuk tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Melihat saya berhasil menaikkan ikan dari belakang perahu, Fadlan nampaknya juga mendapatkan sambaran. Strike! Aduh, Pak Mus. Mus, apa? Yang lain Perlawanan kali ini penuh tantangan. Namun Fadlan tidak mau melewatkan begitu saja. Ia tetap tenang sambil terus menggulung reel. Ya Hanung, ayo lari ke bawah dia. Ke kayu, Mus. Lari. Aduh, ke kayu dia. Enggak apa-apa. Iya. Lari sini dia. Pamus pun sampai ikut membantu agar ikan tidak masuk ke celah-celah kayu. Santai bang. Oh itu dia. Merah. Sedikit. Ini dia nih. Freshwater black bass yang kita cari nih. Black bass arus deras. Oke, kita buka dulu ya hooknya. Black bass air tawar merupakan predator yang terkenal sangat kuat dan agresif. Ikan ini juga bisa tumbuh hingga mencapai 20 kg. Mancing Mania Strikeback, mantap. Perjalanan kami lanjutkan. Dalam musim kemarau seperti ini, debit air yang sedikit sering memberikan gesekan antara perahu dan bebatuan. Hingga akhirnya kipas perahu yang saya tumpangi mengalami pecah karena menghantam bebatuan. Ini Pak Mus harus ganti kipas. Nah ini kendala kalau kita ke hulu, apalagi airnya lagi kecil Pak ya. Iya. Sering kena batu-batu karena kan dangkal tadi sungainya. Dangkal sekali. Untungnya kita memang udah antisipasi untuk bawa beberapa kipas cadangan. Akhirnya, saya dan tim memutuskan untuk beristirahat sambil bermalam di sini karena waktu yang sudah semakin sore.
Matahari pagi dan gemericik air sungai menyambut kami setelah usai bermalam. Saya dan tim mulai menyiapkan diri untuk melanjutkan perburuan menuju hulu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin dalam menuju hulu, vegetasi sekitar sungai pun semakin rapat. Sementara gemuruh air kembali menandai hadirnya jeram yang dangkal. Tidak ada pilihan selain turun dan mulai mendorong perahu di tengah arus sungai Telungen yang terus melawan. Nah, ini jeramnya kita harus narik nih. Ayo kita tarik. Setelah berhasil melakukan jeram, saya dan tim kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dari kejauhan, suara Fadlan yang pisah perahu dengan saya terdengar sedang melakukan perlawanan dengan ikan. Tak membutuhkan waktu lama bagi Fadlan untuk meladeni perlawanan ikan. Ikan pun mulai menyerah, dan kembali seekor black bass berhasil landing. Black bass banyak ditemukan di sungai air tawar hingga air payau atau muara. Ikan ini merupakan pemangsa sejati yang memakan segala jenis ikan atau hewan di sekitarnya. Mancing mania strike back, mantap. Akhirnya kami tiba di hulu. Kami pun tak mau menyia-nyiakan waktu untuk segera melempar umpan. Nah, kita udah nyampe di spot nih. Kamu cobain lubuk ini. Katanya di bawah sini banyak kayu-kayu rebah. Biasanya di bawah sana ada ikan. Kita coba, mudah-mudahan ada. Ayo Bang, Fadlan, kita coba. Gas. Benar saja, baru beberapa kali lempar, umpan saya pun disambut dengan predator sungai Telungen. Strike! Nah, strike. Oh. Iya. Hahaha, strike. Tuh ah. Tuh ah. Astaga. Astaga. Ternyata ikannya bebas. Bebas baby. Oke, kita cari lagi. Di perahu sebelah, Aditya tak henti melempar umpan. Kegigihannya pun membuahkan hasil. Fish on! Wow. Ukurannya yang tak terlalu besar membuatnya dengan mudah mendekatkan ikan ke perahu. Oh, black bass, anak black bass. Ya, kembali seekor baby black bass berhasil takluk di tangan Aditya. Mancing mania strike back, mantap. Melihat potensi ikan makan, saya pun kembali melempar umpan untuk menipu predator. Strike! Oh, strike. Yeah, strike. Nah, baby hampala. Perlawanan kali ini tidak begitu menyulitkan saya. Nampaknya ini bukanlah size besar. Walau begitu, saya harus tetap fokus karena banyak kayu yang bisa menyebabkan ikan mocel. Perlahan ikan mulai muncul di permukaan air, dan seekor ikan hampala yang berhasil saya dapatkan. Oh, ini di bawah malah dapat baby hampala, double dot tuh. Ikan yang banyak di Kalimantan nih, hampala double dot. Masih kecil sekali, jadi kita lepasin aja nih. Nah, mancing mana strike back? Mantap. Setelah tidak adanya sambaran, akhirnya kami memutuskan kembali ke base camp untuk beristirahat sambil mengolah hasil tangkapan. Di alam bebas, seni bertahan hidup selalu punya ceritanya sendiri. Tanpa pisau khusus, Pak Mus menyiangi sisik ikan black bass ini menggunakan panas dari bara api. Tuh, ini caranya Pak D di sini buat nyisikin ikan. Jadi ternyata ikannya ditaruh dulu di atas api di atas bara biar agak mengelupas, terus dikupas aja pakai tangan. Lebih cepat daripada pakai pisau ya, Pak? Iya, Pak. Itu ternyata tekniknya, baru pertama kali saya lihat nih. Sementara untuk alat masaknya kita gantung di atas perapian. Nampaknya Aditya juga sudah menyiapkan bumbu-bumbu masaknya nih. Langsung saja kita mulai. Nah, ini ikannya udah bersih.
Sekarang kita mau masak apa nih Bang Adit? Kita mau masak sop ikan. Sop ikan. Sop ikan. Sop ikan kakap. Kalau di sini namanya kakap apa? Kakap black bass. Ya, Kembaring, kakap kembaring. Kembaring ya. Kakap hitam. Bumbu dasar untuk sup segera diiris oleh Aditya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan serai. Sementara saya memotong ikan yang sudah dibersihkan. Kemudian saya marinasi dengan garam. Bumbu pun kami tumis hingga harum. Nah ini salah satu hal yang baru nih Bang Adit buat saya nih. Ini Pamus bikinin panci gantung tuh lihat. Kita tumis bentar, habis ini tambahin air ya. Tambahin air. Air baru kita masukin ikannya. Kita bikin sop ikan kakap. Ikan kakap. Setelah ditumis, campurkan air dan tunggu hingga mendidih. Terakhir masukkan potongan daging ikan. Tak perlu berlama-lama agar tekstur daging ikannya masih bisa kita rasakan. Dan akhirnya sup ikan sudah bisa kita nikmati bersama. Oh ini udah matang, langsung kita makan nih. Tuh isi tenaga nih. Ayo semua nih. Ayo. Pemancing. Ayo Bang, nasi. Nih. Wah. Lihat tuh. Sama kayak Harumnya. dimasak di restoran ini. Sama kayak di restoran ya Pak? Sama. Oh. Setelah seharian berjuang menaklukkan arus dan melempar umpan, inilah hadiah terbaiknya, menikmati hangatnya sup ikan segar di pinggir sungai. Ini kita mau habisin makanannya, buat nambah tenaga, habis ini kita mau lanjut mancing lagi nih. Ya. Kalau rasanya nggak usah diragukan. Nggak usah Bumbu diragukan. racikan Bang Adit, Ini wah, lumpur. udah paling top, luar biasa. Ayo habisin ya, nambah semua ya. Mancing mana snack bag. Mantap.